Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 12 kelas 5D PGSD UNY akan mempresentasikan mengenai hasil diskusi kami mengenai program yang telah kami buat, yaitu adalah program menghitung luas bidang. Sebelumnya, perkenalkan saya Lintang Analisa Kasa 1034. Oke, di sini saya tidak sendiri, ada dua teman saya. Monggo mungkin Mas Septian atau Mbak Salma Ariba bisa memperkenalkan diri. Baik, saya Septian Dwi Cahyo dengan NIM 2010 8241 062 dari PGSD UNY kelas 5D. Baik, perkenalkan nama saya Salma Ariba Khairunisa, NIM 201082444001 dari kelas 5D PGSD UNY. Baik, terima kasih Mbak Salma dan Mas Septian yang telah memperkenalkan diri. Jadi kami bertiga telah membuat program flowchart dan menggunakan C++ juga mengenai program penghitung luas bidang. Nah, tujuan dari program ini adalah untuk membantu untuk menghitung suatu bidang seperti luas tanah, luas lahan, luas bangunan, dan lain sebagainya. Mungkin di sini semuanya sudah penasaran ya, apa sih program penghitung luas bidang? Mungkin bisa dijelaskan oleh Mas Septian. Baik, saya akan menjelaskan mengenai flowchart dari program yang kami buat. Kami membuat flowchart menggunakan flowgorithm. Di sini dapat terlihat ada integer jenis. Jadi pada awalnya pengguna akan memasukkan input jenis ya nantinya. Namun pada awalnya kita membuat adanya output di awal program yaitu berupa teks selamat datang pada program pengukuran luas bangun datar yang diapit oleh 2 petik 2. Tanda petik 2 di atas ini mengartikan bahwa output yang akan dihasilkan berupa sebuah teks. Jadi akan muncul kalimat selamat datang, kemudian program ini dibuat oleh kelompok 12, dan tujuan dari program ini kemudian ada perintah untuk mengetikkan angka sesuai bentuk bidang yang akan diukur. Jadi di sini ada pilihan angka yang akan menentukan jenis atau bentuk bidang yang akan diukur, yaitu 1 adalah persegi, 2 persegi panjang, dan seterusnya. Kemudian di sini ada input jenis, artinya di sini pengguna akan menginputkan angka sesuai perintah sebelumnya, yaitu mengetikkan angka sesuai bentuk bidang yang akan diukur. Jadi misalnya pengguna akan menginputkan angka 1, maka jika menginputkan angka 1, jika benar adalah yang dimasukkan angka 1, menggunakan pemrograman if di sini, maka output yang akan dihasilkan adalah teks Anda akan menghitung luas persegi, karena 1 adalah untuk menghitung persegi. Di sini akan kita masukkan tipe data berupa real. Real ini adalah tipe data yang membuat hasil dari pemrograman ini dapat berupa huruf desimal. Jadi bukan hanya bilangan bulat, tetapi bisa berupa huruf desimal. Di sini ada 2 variabel dalam menghitung luas persegi, yaitu variabel sisi dan variabel luas. Kemudian setelah pengguna mendapatkan kalimat Anda akan menghitung luas persegi dan perintah memasukkan panjang sisinya, pengguna akan memasukkan input berupa sisi yang akan dihitung. Kemudian sisi akan diolah dengan rumus luas sama dengan sisi kali sisi. Kemudian setelah dimasukkan input berupa sisi yang pengguna tentukan, akan keluar dengan otomatis luas dari sisi tersebut bersama dengan teks luasnya adalah titik 2, dan kemudian ada variabel luas yang disisipkan. Di
Di sini terdapat dilihat ada tanda petik 2 di atas dan di akhir kalimat, di depan dan di akhir kalimat, yang menandakan bahwa ini merupakan satu kesatuan teks. Namun di sini juga terdapat kalimat luas, kata luas yang diapit oleh 2 angka petik 2 dan juga tanda baca dan di sini, yang artinya bahwa kata yang diapit ini merupakan sebuah variabel. Jadi akan dihasilkan output berupa kalimat luasnya adalah, dan kemudian diikuti dengan variabel luas. Setelah itu program akan selesai jika jawaban sudah dikeluarkan. Namun jika pengguna memilih bentuk lain selain persegi, maka juga dapat diantarkan ke if yang lain. Jika dia bukan angka 1, maka kemungkinan dia akan menjawab angka 2, 3, atau 4, atau 5, atau 6, dan sampai angka 8. Jika dia memilih angka 2, maka outputnya sama seperti yang tadi, hanya saja penyebutannya akan berbeda. Yang ini akan menghitung luas persegi panjang. Dan ini dengan variabel panjang, lebar, dan luas tetap dengan tipe data real. Kemudian di sini yang perbedaannya adalah pengguna akan memasukkan 2 variabel, yaitu variabel panjang dan variabel lebar. Kemudian luas dari persegi panjang sendiri rumusnya adalah panjang dikali lebar. Kemudian jika pengguna mengetikkan angka 3, maka pengguna akan menghitung luas dari segitiga dengan variabel berupa luas, alas, dan juga tingginya. Tipe datanya sama, yaitu real. Kemudian di sini pengguna akan memasukkan data berupa alas dan juga berupa tingginya. Dengan pemrograman akan mengolahnya dengan rumus alas dikali tinggi dibagi 2. Kemudian jika pengguna mengetikkan angka 4, maka di sini akan menghitung luas lingkaran. Luas lingkaran sendiri ada 3 variabel, yaitu variabel pi, jari-jari, dan juga variabel luas, yang tetap dengan tipe data real. Kemudian di sini sudah ditentukan bahwa variabel pi itu sudah ditentukan bahwa nilainya merupakan 3,14. Kemudian yang perlu diinputkan atau diketikkan oleh pengguna hanyalah panjang dari jari-jarinya yang akan dihitung. Kemudian pemrograman akan mengolah data dengan rumus pi dikali jari-jari dikali jari-jari. Artinya pi dikalikan jari-jari kuadrat. Kemudian jika pengguna memasukkan angka 5, maka akan menghitung trapesium dengan variabel ada 4, sisi A, sisi B, tinggi dan luas. Sisi A dan sisi B ini merupakan jumlah sisi sejajar dengan tipe data sama, yaitu real. Jadi pengguna akan diminta untuk memasukkan panjang sisi sejajar yang pertama, kemudian pengguna akan memasukkannya, kemudian akan diminta memasukkan panjang sisi sejajar kedua, disebut dengan sisi B, kemudian akan memasukkan tinggi trapesiumnya. Dan pemrograman akan mengolahnya dengan rumus 0,5 dikali jumlah dari sisi A dan sisi B, dikalikan tingginya. Kemudian jenis ke-6, jika pengguna mengetikkan angka 6, maka ia akan mendapatkan tulisan Anda akan menghitung luas jajar genjang dengan variabelnya ada 3, luas, alas, dan tinggi. Tipe datanya sama, yaitu real. Di sini pengguna akan diminta untuk memasukkan panjang alasnya dan panjang dari tingginya. Kemudian akan diolah oleh program menghasilkan rumus alas kali tinggi, dan kemudian akan dihasilkan program sama seperti yang lainnya, yaitu luasnya adalah titik 2 dan variabel luas dengan diberikan titik 2 dan tanda dan, yang merupakan tanda yang memberitahu kepada sistem bahwa itu merupakan sebuah variabel. Kemudian yang ketujuh di sini ada output untuk menghitung luas layang-layang dengan variabel ada 3, yaitu variabel luas, variabel diagonal 1, dan diagonal 2. Di sini
pengguna hanya akan untuk menyebutkan atau mengetikkan panjang dari diagonal 1 dan juga panjang dari diagonal 2 dan akan diolah oleh sistem untuk menghasilkan luas dari hasil penghitungan diagonal 1 dikali diagonal 2 dibagi 2. Kemudian yang terakhir adalah untuk menghitung luas belah ketupat ketika pengguna mengetikkan angka 8. Di sini ada 3 variabel, yaitu variabel luas, diagonal 1 dan diagonal 2. Dengan tipe data sama, yaitu real. Di sini pengguna diminta untuk memasukkan panjang diagonal 1 dan panjang diagonal 2. Kemudian pemrograman ini akan mengolah luas dari belah ketupat tersebut dengan rumus diagonal 1 dikali diagonal 2 dibagi 2. Sama dengan output luasnya adalah titik 2 dan kemudian variabel luas yang diberi tanda dengan apitan petik 2 dan tanda baca dan. Seperti itu. Baik, jadi untuk pemrograman ini jika dijalankan akan seperti ini, akan muncul kalimat selamat datang, kemudian siapa yang membuat program ini, tujuan dari program ini, dan perintah tentang cara menggunakan program ini, yang itu pertama meminta untuk mengetikkan angka sesuai bidang yang akan diukur. Jadi di sini sudah tersedia jika 1 sama dengan persegi, 2 sama dengan persegi panjang, dan seterusnya. Misalnya kita akan menghitung panjang dari persegi panjang. Artinya kita memasukkan angka 2. Nah, di sini akan tertulis untuk memastikan bahwa apa yang Anda pilih adalah benar, jadi Anda akan menghitung luas persegi panjang. Nah, karena sudah sesuai, maka kita diminta untuk memasukkan panjangnya. Misalnya panjangnya 3, baik itu 3 cm, 3 meter, atau satuan yang lain, itu bebas, tetapi ketika memasukkan angka yang akan kita hitung itu pastikan bahwa satuannya sama ya, baik panjang maupun lebarnya. Kemudian kita diminta untuk memasukkan lebarnya. Misalnya lebarnya itu 1,5. Nah, maka akan dihasilkan luasnya adalah 4,5. Nah, 4,5 ini merupakan hasil desimal, di mana tipe data yang bisa menghasilkan angka desimal ini adalah real ya. Jadi kalau tipe datanya integer, nanti tidak menghasilkan angka berupa desimal. Seperti itu. Untuk selanjutnya, yaitu mempresentasikan pemrograman C++ pada kode blok akan dilanjutkan oleh anggota kelompok yang lain, yaitu Lintang. Untuk Lintang, saya persilahkan untuk menjelaskan tentang pemrograman C++-nya. Baik, terima kasih Mas Septian atas kesempatannya. Tadi Mas Septian udah menjelaskan ya mengenai flowchart di algorithm. Saya di sini akan mempresentasikan pemrograman kami yang di C++ begitu. Jadi pertama seperti biasa kita masukkan include iostream dan lain sebagainya using namespace dan lain sebagainya. Kemudian langsung saja ke integer main. Di sini integer main, kemudian ada integer jenis. Nah, di sini jenis itu adalah variabel yang kita gunakan, yaitu tentang apa yang luas bangun datar begitu. Nah, lanjut di bawahnya ada chart. Chart itu adalah output yang kita gunakan di dalam program yang akan muncul ketika si pengguna itu memasukkan suatu program begitu. Nah, di sini pertama ada chart, itu ada tulisan nanti akan muncul begitu di layar pengguna. Selamat datang pada program pengukuran luas bangun datar. Kemudian jangan lupa tentunya dalam memasukkan C++ ini kalau ada kata yang akan di-outputkan jangan lupa dikasih titik 2 begitu. Lalu di bawahnya ada kata yang akan di-outputkan lagi, ada program ini dibuat oleh kelompok 12 dari kelas 5 di PGSD UNY, sama seperti atasnya, menggunakan
kurang dari 2 kali dan titik 2 begitu. Lanjut di chart yang ketiga itu nanti akan muncul program ini akan membantu Anda untuk mengukur luas suatu bidang, misalnya luas tanah, luas lahan, luas bangun, dan lain sebagainya. Kemudian yang chart yang selanjutnya ada silahkan ketikkan angka sesuai bentuk bidang yang akan diukur. Lalu yang chart yang berikutnya di sini ada tulisan output yang dikeluarkan oleh program yang nanti akan tampil di pengguna jika 1 itu persegi, 2 persegi panjang, 3 segitiga, 4 lingkaran, 5 trapesium, 6 jajar genjang, 7 layang-layang, dan 8 belah ketupat. Kemudian di sini ada cin ya. Cin ini berguna untuk input yang digunakan oleh pengguna. Jadi di sini pengguna itu dapat memasukkan jenis yang mereka akan gunakan atau mau mereka akan hitung begitu. Nanti mungkin pengguna bisa memasukkan 1 untuk persegi, 2 untuk persegi panjang, dan seterusnya begitu. Lalu di sini ada if. If itu berarti jika ya. Jika pengguna itu memasukkan jenisnya itu sama dengan 1, maka akan muncul Anda akan menghitung luas persegi. Jadi kan tadi jika pengguna itu memasukkan 1, maka nanti akan menghitung luas persegi begitu. Nah, mungkin di sini di bawah chart ini ada double ya. Double ini berguna sebagai tampilan angka yang berbentuk desimal begitu. Ini hampir sama seperti tipe data integer, tapi kalau integer itu berbentuk data yang bulat, kalau double ini berbentuk data yang desimal begitu. Lalu muncul lagi chart masukkan panjang sisinya. Jadi di sini pengguna dapat memasukkan sisinya. Nah, dimasukkan ini sebagai output ya yang ada di program. Lalu di cin ini pengguna bisa memasukkan sisinya antara sisi persegi yang mereka gunakan begitu untuk dihitung luasnya. Nah, di sini ada luasnya itu sendiri adalah rumusnya sisi kali sisi begitu. Nanti di sini setelah pengguna memasukkan sisinya, kemudian keluar nih outputnya yaitu luasnya berapa dengan nanti tulisan di keluar di penggunanya itu tulisannya adalah luasnya adalah bla 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 bla. Kemudian di sini nanti di bagian luas ini ada di dalam kurung dan di di kedua tanda kurang dari ini ada luas perhitungan yang telah muncul begitu. Dan tentunya jangan lupa program ini selalu diberikan titik 2 ya, karena jikalau tidak nanti tidak akan muncul begitu. Lanjut, jikalau ini pengguna tidak memasukkan nilai 1 atau misalnya memasukkan 2 dan seterusnya, nah kita gunakan else. Jadi kecuali yang dimasukkan 1, maka dia akan misalnya nih else-nya itu if-nya itu jenisnya 2, pengguna itu memasukkan 2. Jadi nanti berarti output-nya di dalam layar pengguna itu ada Anda akan menghitung luas persegi panjang. Kemudian ada double lagi nih sama, yaitu adalah data yang berbentuk desimal ya, ada panjang, lebar, dan luasnya. Lalu di keluarannya itu ada masukan panjangnya. Kemudian nanti pengguna menginputkan nih di cin ini panjangnya berapa, terus langsung chart-nya itu masukkan lebarnya. Nanti di tampilan pengguna ada masukkan lebarnya begitu. Langsung di cin ini pengguna menginputkan lebarnya. Lalu sama seperti atas ya, ada luas sama dengan panjang kali lebar. Nanti outputnya ada seperti yang tadi juga, luasnya adalah bla bla bla, kemudian nanti muncul luas di sini yang di dalam petik ini dan di dalam kurang dari ini perhitungan dari luas yang telah dimasukkan oleh pengguna begitu. Sama juga di else ini jika pengguna memasukkan 3, maka dia akan menghitung segitiga sama double, langsung nanti keluarnya masukkan panjang hasil alasnya. Kemudian cilnya nanti pengguna itu memasukkan alasnya, keluarannya nanti juga memasukkan tingginya juga pengguna, kemudian luasnya itu adalah
dari segitiga ya, luas segitiga adalah alas kali tinggi bagi dua. Kemudian nanti outputnya adalah luasnya adalah kemudian muncul perhitungan dari luasnya begitu. Lanjut, ini jika jenis sama dengan 4, maka nanti akan menghitung luas lingkaran gitu, begitu. Di sini pi-nya itu 3,14, kemudian nanti keluarannya atau outputnya di dalam pengguna itu ada masukkan panjang jari-jarinya. Kemudian pengguna itu masukkan jari-jari dari lingkarannya. Luasnya itu pi kali jari kuadrat ya, jari kali jari ya, jari-jari dari lingkarannya. Kemudian eh nya adalah luasnya adalah bla bla bla, nanti kemudian keluar dari perhitungan dari luas dari lingkaran. Oke, mungkin yang bisa saya jelaskan itu mungkin dapat dijelaskan dari Mbak Salma Ariba. Monggo dapat diteruskan. Terima kasih. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang jenis yang kelima. Jika pengguna menuliskan angka 5, maka akan menghitung luas trapesium. Lalu terdapat double, yaitu angka dapat berbentuk desimal, terdapat sisi A, sisi B, tinggi, dan luas. Lalu code-nya itu masukkan panjang sisi sejajar 1. Lalu outputnya yaitu memasukkan sisi A. Maaf, maksud saya inputnya. Lalu yang kedua, code masukkan panjang sisi sejajar 2. Lalu pengguna dapat memasukkan sisi yang B. Lalu code masukkan tingginya. Lalu inputnya yaitu tinggi. Sehingga luas dapat dihitung yaitu 0,5 dikali sisi A tambah sisi B dikali tinggi. Dan code luasnya adalah akan berupa luas hasil dari penghitungan tersebut. Lalu yang jenis keenam, jika pengguna memasukkan jenis keenam, maka akan keluar Anda akan menghitung luas jajar genjang. Double-nya, luas, alas, dan tinggi. Code masukkan panjang alasnya, Cin memasukkan alas. Code masukkan tingginya, lalu Cin memasukkan tinggi. Luas yaitu alas dikali tinggi. Lalu yang terakhir yaitu code luasnya adalah di sini akan menunjukkan sebuah variabel dari hasil penghitungan yang tadi. Lalu jika pengguna memasukkan jenis angka nomor 7, maka akan muncul Anda akan menghitung luas layang-layang dan double luas diagonal 1 diagonal 2. Code masukkan panjang diagonal 1, lalu Cin diagonal 1. Code masukkan panjang diagonal 2, Cin diagonal 2. Maksud dari Cin diagonal 2 yaitu pengguna memasukkan angkanya. Lalu terhitunglah luas diagonal 1 dikali diagonal 2 dibagi. Lalu terhitung luasnya yaitu berbentuk penghitungan hasil di atas. Lalu jika pengguna memasukkan jenis ke angka 8, maka akan muncul Anda akan menghitung luas belah ketupat. Yaitu double luas diagonal 1 diagonal 2. Code masukkan panjang diagonal 1, maka pengguna mengikut diagonal 1. Muncul lagi code masukkan panjang diagonal 2, maka Cinnya pengguna memasukkan diagonal 2. Lalu akan terhitung luas diagonal 1 dikali diagonal 2 dibagi 2. Lalu keluarannya yaitu luasnya adalah luas dari penghitungan hasil diagonal di atas. Lalu di sini kami akan menunjukkan bagaimana cara kerja C++ ini.
Apa yang bermasalah? Rip, Slide-nya belum muncul katanya. Udah, itu tadi. Oh, alah. Oke. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana bahasa pemrograman C++ pada program pengukuran luas bangun datar yang kami buat. Di sini telah muncul yang pertama, selamat datang pada program pengukuran luas bangun datar. Lalu terdapat juga program ini dibuat oleh kelompok 12 dari kelas 5D PGSD UNY. Lalu program ini akan membantu Anda untuk mengukur luas suatu bidang, misalnya luas tanah, luas lahan, luas bangunan, dan lain-lain. Lalu akan terdapat perintah seperti silahkan ketikkan angka sesuai bentuk bidang yang akan diukur. Yang seperti yang saya jelaskan tadi, 1 untuk persegi, 2 untuk persegi panjang, 3 untuk segitiga, 4 untuk lingkaran, 5 untuk trapesium, 6 untuk jajar genjang, 7 untuk layang-layang, dan 8 untuk bola ketupat. Jika pengguna memasukkan angka 1, maka akan menghitung luas persegi. Nah, lalu di sini pengguna diminta untuk memasukkan panjang sisinya. Contohnya misalnya angka 2. Nah, lalu terdapat hasil yaitu luasnya adalah 4. Jadi langsung menunjukkan hasil dari luas persegi tersebut. Oke. Baik, terima kasih Mbak Salma Ariba dan Mas Septian Dwi Cahyo yang telah memberikan penjelasan mengenai pemrograman menghitung luas bidang yang dibuat dengan algoritma dan C++ begitu. Mungkin ke depannya program ini dapat digunakan untuk menghitung suatu bidang seperti luas tanah, luas lahan, luas bangunan, dan lain sebagainya. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.